Ketika malam tiba, Leon hanya termenung sendirian di dalam tendanya, dengan berbagai pemikiran yang memenuhi kepalanya. Apa yang kau lakukan menyendiri di sini? Sontak Leon mendongak menatap ke arah pemilik suara, yang tiba-tiba memasuki tendanya. Orang itu tidak lain adalah Bella. Tidak ada, hanya sedang beristirahat, jawab Leon enteng. Sepertinya Ronald kembali ke markas, tanya Bella mendekati Leon dan duduk di sampingnya. Aku yang menyuruhnya kembali ke markas. Sebenarnya Leon merasa tidak nyaman karena berduaan di dalam tendanya bersama dengan Bella. Memang benar, mereka memiliki hubungan yang cukup dekat, tapi berduaan dengan seorang wanita di dalam tendanya. Entahlah, Leon hanya merasa sangat tidak nyaman. Dia beranjak bangun dari duduknya. Hei, kenapa bangun? Aku ingin memeriksa lukamu, ucap Bella tampak heran. Kita pergi keluar saja, kau bisa memeriksaku di luar. Tanpa menunggu jawaban Bella, Leon melangkah meninggalkan tenda. Akhirnya Bella hanya bisa mengekorinya. Kini mereka berdua pun duduk di sebuah kursi tidak jauh dari tenda Leon. Leon menatap ke sekelilingnya. Tempat pengungsian ini tampak sepi karena orang-orang pastinya sudah beristirahat di dalam tenda. Hanya terlihat beberapa anggota kepolisian, anggota badan militer, dan juga beberapa pasukan Leon yang ikut membantu dalam menjaga keamanan tempat pengungsian ini. Atensi Leon teralihkan ketika dia merasakan kulit yang halus menyentuh kakinya yang terluka. Bella memeriksa luka Leon dengan teliti. Dia bahkan mulai mengoleskan sesuatu ke luka itu dan membalutnya dengan perban. Lukamu cukup parah, Leon. Aku rasa sudah baik-baik saja karena sudah tidak terlalu sakit, jawab Leon. Bella selesai mengerjakan tugasnya untuk mengobati luka Leon dan memilih untuk duduk menemani pria yang diam-diam disukainya. Boleh aku bertanya sesuatu? Ucap Bella dengan jantungnya yang sedang berdetak cepat saat ini. Tentu. Bagimu, aku ini siapa? Apa aku cukup penting untukmu? Leon terenyak mendengarnya. Tampaknya dia tak menyangka Bella akan menanyakan ini. Tentu saja kau... Leon tersentak ketika merasakan bibir lembut dan hangat Bella sudah mendarat di bibirnya. Dia diam membeku untuk beberapa saat karena terlalu terkejut. Namun tak disadarinya, tidak jauh dari tempat mereka, seorang wanita sedang menatap dengan kesal ke arah mereka. Joseph yang awalnya berniat untuk menanyakan sesuatu pada Leon, memilih untuk pergi ketika baru saja melihat sebuah pemandangan yang menyakiti mata dan hatinya. Leon mendorong tubuh Bella menjauh ketika kesadarannya sudah kembali. Apa yang kau lakukan, Bel? Tanya Leon masih dengan tatapan tak percaya di matanya. Aku ingin berkata jujur padamu. Sudah lama aku menyukaimu. Kurasa usia kita sudah sangat matang untuk membangun sebuah rumah tangga. Aku ingin menjadi istrimu. Sebenarnya Leon sudah menyadari sejak dulu bahwa Bella menaruh perasaan padanya. Tapi sakit hatinya karena masa lalunya dengan Joseph membuatnya enggan untuk menjalin hubungan dengan wanita manapun. Awalnya mungkin alasan itulah yang diyakini Leon, sehingga dia tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan wanita manapun. Namun alasan itu berubah ketika pertemuan tak terduganya dengan Joseph. Ketika melihat wanita itu lagi, sebuah perasaan yang Leon yakini sudah hilang dari hatinya, kembali meminta pembebasan. Tanpa disadarinya, wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu masih tetap menempati hatinya dan tak mungkin tergantikan oleh wanita manapun. Maaf Bel, aku tidak bisa membalas perasaanmu, ucap Leon sambil menundukkan kepalanya. Kenapa? Tadi kau mengatakan aku penting untukmu. Kekecewaan terlihat jelas menghiasi wajah cantik Bella, membuat Leon tidak tega untuk melihatnya. Leon mungkin sangat ahli dalam berperang, tapi dalam menghadapi wanita, entahlah, dia selalu merasa lemah dan tak berdaya. Intinya, Leon tak tahu apapun cara menghadapi seorang wanita, terutama seorang wanita yang dalam keadaan seperti Bella saat ini. Iya, kau memang penting untukku. Itu karena aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri.
Kau sudah banyak membantuku selama ini. Selain itu, kau juga sangat berjasa. Kau begitu mempedulikanku. Terima kasih, Bel, untuk semua yang kau berikan dan lakukan untukku. Tapi, aku benar-benar tidak bisa membalas perasaanmu. Jawab Leon berusaha mengatakan yang sejujurnya pada Bella. Leon semakin menundukkan kepalanya, tak berani menatap Bella ketika mendengar isak tangis Bella. Apa kau tahu, selama ini, aku selalu berusaha memenangkan hatimu. Karena itu, aku selalu berada di sisimu. Aku mencintaimu, tapi bagaimana mungkin kau justru menganggapku sebagai adik? Ini konyol, Leon. Tidak mungkin kau tidak menyadari perasaanku ini, kan? Tangisan Bella semakin terdengar kencang, membuat Leon semakin merasa bersalah. Maafkan aku, ucapnya tulus dan memberanikan diri untuk menatap wajah Bella. Air mata sudah menganak sungai di wajah cantiknya. Aku tidak bisa menerima alasan ini, Leon. Aku tidak akan menyerah. Aku yakin pasti suatu hari nanti kau akan membalas perasaanku. Bella bangkit berdiri hendak pergi, namun perkataan Leon setelah itu sukses membuatnya seolah membeku di tempat. Aku memiliki seseorang yang kucintai. Tubuh Bella bergetar mendengarnya. Air matanya semakin mengalir deras. Apa dia itu Joseph Petrova? Tanya Bella dengan suara sedunya. Dia menoleh ke arah Leon ketika merasa tak mendapat jawaban dari pria itu. Namun akhirnya dia memutuskan untuk pergi ketika Leon mengangguk. Bella merasa hancur dan hatinya sangat sakit. Tapi tak dipungkirinya, dia pun merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaan yang selama ini disembunyikannya. Leon hanya menunduk lesu hingga akhirnya dia berjalan gontai menuju tendanya. Dia tahu dia telah menyakiti hati Bella, tapi menyatakan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada membohonginya. Setidaknya itulah yang diyakini Leon saat ini. Di dalam tenda, Leon mempercepat langkah kakinya ketika melihat ponsel milik Ronald yang tergeletak di atas tempat tidurnya menyala dan bergetar. Dia segera meraih ponsel itu dan mengangkat sambungan telepon yang masuk ke ponsel itu. Kapten, kemana saja kau? Aku menghubungimu dari tadi, gerutu Ronald dari seberang sana. Maaf, ada sedikit masalah barusan. Hah? Masalah apa? Jangan-jangan tempat pengungsian diserang ya? Suara Ronald terdengar panik. Bukan, sebenarnya bukan masalah apa-apa. Jadi kenapa kau menghubungiku? Leon berusaha mengalihkan pembicaraan mereka karena dia sangat tahu sifat Ronald yang selalu ingin tahu semua masalahnya. Dan untuk masalah ini, Leon merasa bukan saatnya untuk menceritakannya pada Ronald. Apa kau lupa ingatan, Kapten? Tadi siang kau menyuruhku untuk mencari informasi, kan? Bodoh, tentu saja aku ingat. Karena itu aku tanya, informasi apa yang kau dapatkan? Bentak Leon. Sebenarnya dia sedang kesal saat ini karena masalahnya dengan Bella tadi. Naasnya nasib Ronald yang menjadi pelampiasan kekesalan Leon. Kau tidak sabaran sekali, Kapten. Baiklah, dengarkan aku. Aku mendengar hari ini Pak Komisaris dan Komisaris Kepolisian mengadakan pertemuan tertutup. Kurasa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang monster-monster itu. Jelas, Ronald. Kenapa kau mengira mereka membicarakan tentang rencana penyerangan? Leon memotong ucapan Ronald, membuat Ronald menggeram kesal di seberang sana. Tolong jangan memotong ucapanku, Kapten. Aku belum selesai bicara. Berisik, cepat lanjutkan. Hei, kenapa kau jadi marah-marah begitu, Kapten? Leon hanya diam membisu, membuat Ronald akhirnya melanjutkan ucapannya. Itu karena aku melihat pasukan cadangan sedang mempersiapkan persenjataan untuk berperang. Leon terbelalak mendengarnya. Pasukan cadangan kau bilang? Kenapa mereka tidak menggunakan pasukan inti? Kau kan sedang berada di tempat pengungsian, Kapten. Jadi bagaimana mungkin pasukan inti yang notabene di bawah kekuasaanmu digunakan untuk berperang? Lagi pula, semua orang di markas sudah tahu keadaanmu yang sedang terluka. Mana mungkin kau memimpin perang dengan kondisi kakimu? Jalan saja kau kesulitan. Karena itu mereka memutuskan untuk menggunakan pasukan cadangan di bawah pimpinan ajudan komisaris.
Selain itu, ku dengar besok lusa akan diadakan pertemuan penting dengan Mr. Presiden di Istana Kepresidenan. Sepertinya Pak Komisaris sudah menemukan bukti bahwa sumber semua kekacauan ini adalah Mr. Presiden. Karena pertemuan itu, Pak Komisaris sendiri yang memintanya. Leon benar-benar terkejut kali ini, hingga dia nyaris menjatuhkan ponsel dalam genggamannya. Apa kau bilang? Dari mana kau tahu Mr. Presiden yang menjadi sumber kekacauan ini? Di sini sangat ramai rumor itu. Aku saja jadi kaget mendengarnya. Sama seperti Kapten, aku yakin kau pun tidak menyangka bahwa semua kekacauan ini direncanakan oleh Mr. Presiden, bukan? Leon hanya terdiam hingga beberapa detik kemudian dia kembali mengeluarkan suaranya. Ron, bisa kau kirimkan padaku jalur jalan yang akan ditempuh mereka menuju tempat pertemuan? Hah? Bagaimana aku bisa mengetahui jalurnya? Kau tidak menyuruhku untuk menanyakan pada Pak Komisaris, kan? Itu pertemuan penting antara para petinggi. Aku ragu Pak Komisaris akan memberitahukan padaku. Karena itulah aku menyuruhmu untuk mencari tahu, Ron. Bukankah ini keahlianmu? Aku tahu kau tidak pernah gagal mendapatkan informasi rahasia apapun. Karena itulah aku mempercayakan tugas ini padamu. Kau benar, Kapten. Akhirnya kau menyadari kehebatan dan kejeniusanku. Baiklah, beri aku waktu 1 jam dan akan kukirimkan jalurnya padamu. Leon hanya tersenyum sinis mendengarnya. Dia sangat mengenal Ronald. Dia bahkan sudah sangat hafal cara untuk membujuk pria itu. Oke, akan aku tunggu. Leon menutup teleponnya. Dalam proses penantiannya, Leon merasa 1 jam berlalu sangat lama. Dia bahkan gelisah dan tak sabar menunggunya. Berulang kali dia melihat layar ponselnya dan mengembuskan nafasnya kasar ketika disadarinya Ronald tak kunjung menghubunginya. Hingga ketika suara getaran dari ponselnya kembali terdengar, Leon segera meraihnya dan membuka sebuah pesan email yang masuk ke ponsel itu. Senyum penuh kemenangan tersungging di bibir Leon ketika dia melihat isi dari pesan itu. Halo, ucapnya riang begitu telepon dari Ronald masuk dan segera ia angkat. Bagaimana? Kau senang, Kapten? Aku sudah mengirimkannya sesuai permintaanmu. Ronald berucap dengan sombongnya di seberang sana. Iya, kerja bagus, Ron. Oh iya, Kapten. Tadi aku bertemu dengan ajudan komisaris tanpa sengaja. Dia menyampaikan pesan dari Pak Komisaris untukmu. Apa yang dikatakannya? Sepertinya Pak Komisaris sudah mengetahui penyerangan diam-diam yang kau lakukan malam itu. Dia memintamu untuk tidak melakukan tindakan ceroboh lagi, dan dia juga memintamu untuk menarik pasukanmu mundur dan kembali ke markas. Jadi Kapten, kapan kau akan kembali ke markas? Karena aku harus menyampaikannya langsung pada Pak Komisaris. Sepertinya dia mengkhawatirkanmu. Dasar ya, kau ini memang anak kesayangan Pak Komisaris. Ronald terkekeh, namun sama sekali tak ditanggapi Leon. Leon terlihat sedang bergelut dengan pemikirannya sendiri. Mengkhawatirkanku, kau bilang? Tapi dia menyuruhku kembali ke markas dengan melewati kota yang menjadi sarang monster itu. Apa kau tidak salah dengar? Mungkin Pak Komisaris sangat membutuhkanmu di sini, Kapten. Kau tahu kan, pasukan inti hanya akan menuruti perintahmu. Sistem loyalitas di WFM kita ini kan berbeda dengan badan militer lainnya. Setiap divisi memiliki kaptennya sendiri, dan tidak semua yang berpangkat kapten bisa mengambil alih pasukan divisi lain. Ya, walaupun semua kapten dari semua divisi berada di bawah pimpinan Pak Komisaris, tapi jika tanpa perintahmu, Pak Komisaris sekalipun tidak mungkin bisa mengendalikan pasukan inti di bawah pimpinanmu yang dipenuhi orang-orang yang gila perang itu. Ini semua karena ajaran gilamu pada mereka, Kapten. Apa kau sadar sudah membuat pasukanmu jadi maniak perang sepertimu? Katakan padanya, besok lusa, aku dan semua pasukanku akan kembali ke markas. Ucap Leon tegas, memotong perkataan Ronald yang tak ada habisnya itu. Besok lusa kau bilang, bersamaan dengan waktu pertemuan dengan Mr. Presiden. Iya, pastikan kau katakan itu pada Pak Komisaris, sekarang juga. Malam-malam begini, apa kau sudah tidak waras, Kapten? Ronald tambah kesal. Dia bahkan sudah tak peduli lagi dengan siapa dia berbicara. Menurutnya,
Leon keterlaluan kali ini. Maksudku pastikan besok kau sampaikan pesanku ini padanya. Oke, pasti akan kusampaikan, karena Pak Komisaris juga sepertinya sudah tidak sabar ingin mengetahui kapan kau akan kembali ke markas. Kita akhiri pembicaraan ini, Ron. Kerjamu bagus. Tanpa menunggu jawaban dari Ronald, Leon memutus sambungan teleponnya. Serengeian menghiasi wajah Leon. Sebuah rencana hebat sedang memenuhi kepalanya saat ini. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Matahari bersinar dengan terang. Teriknya seolah nampak membakar kulit siapapun yang berdiri tanpa perlindungan. Mengabaikan hawa panas itu, seorang pria sedang berdiri dengan tegap di tengah jalan raya yang hening. Tak ada satupun kendaraan yang berlalu lalang di sana, seolah tempat itu sengaja diisolasi. Pria itu menyunggingkan senyuman tipisnya ketika melihat beberapa mobil mewah mulai menampakkan diri dan akan melintas di depannya. Pria itu masih berdiri di tengah jalan dan merentangkan kedua tangannya lebar, bermaksud untuk memberi isyarat agar rombongan mobil mewah itu berhenti. Senyuman tipisnya berubah menjadi senyuman lebar ketika harapannya terwujud. Mobil-mobil itu berhenti melaju. Orang yang mengendarai mobil paling depan membuka kaca jendelanya dan mendongak menatap ke arah pria yang telah lancang menghalangi jalannya. Dia mengernyit ketika melihat orang yang menghalangi jalannya itu tidak asing baginya. Suara klakson terdengar. Kentara sekali pria di dalam mobil itu memberikan isyarat agar pria yang menghalangi jalannya segera menyingkir. Namun isyarat itu tak membuat pria itu bergeming. Dia tetap berdiri tegap di tengah jalan dengan posisi tangannya yang terlentang lebar. Akhirnya sang pengendara mobil pun memutuskan untuk keluar dari mobilnya dan melangkah mendekati pria yang menurutnya seorang pengganggu. Leon, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu mobil siapa yang akan melintas itu? Berani sekali kau menghalangi jalannya. Dan lagi bukankah kau dan pasukanmu akan kembali ke markas hari ini? Tapi kenapa kau ada di sini? Pria yang sejak tadi berdiri di tengah jalan itu, yang tidak lain adalah Leon, menurunkan kedua tangannya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dengan raut wajah tenang, tanpa ada ketakutan sedikitpun, dia menatap nyalang pada pria yang baru saja melontarkan berbagai pertanyaan padanya. Apa Anda pernah mendengar istilah, seberapa rapat bangkai disembunyikan, baunya tetap tercium juga? Pria itu mengernyit, heran mendengar pertanyaan Leon yang menurutnya aneh. Apa maksudmu? Mungkin Anda pikir Anda sudah melakukan tugas Anda dengan sangat hati-hati, tanpa Anda ketahui seseorang masih mengenali Anda. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Leon, dan bisa cepat menyingkir karena kami akan melintasi jalan ini. Suara pria itu terdengar meninggi, menandakan dia tidak sanggup lagi menahan kekesalannya. Apa Anda masih ingat seorang gadis yang pernah Anda selamatkan ketika dia tersesat dan kelaparan? Seorang gadis yang sengaja Anda buntuti hingga harus membuat Anda melakukan sebuah penyamaran. Leon mengatakannya dengan tenang dan datar. Tak terlihat sedikitpun dia terganggu dengan tatapan tajam dari pria yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Oh, mungkin Anda lupa namanya. Biar aku sebutkan namanya supaya Anda bisa mengingatnya lagi. Silva Petrova. Itulah nama gadis itu. Seorang gadis yang Anda tolong. Ketika itu Anda berpura-pura menjadi seorang penjual roti. Apakah Anda sudah mengingatnya, Paman Hari? Atau haruskah aku memanggil Anda Pak Ajudan Komisaris John Hari? Pria yang bernama John Hari itu membelalak tak percaya mendengar ucapan Leon. Dia tercengang hingga mulutnya menganga. Namun dengan cepat dia mengendalikan keterkejutannya dan kembali memasang wajah datarnya seolah tak mengerti apa-apa. Jangan mengatakan omong kosong. Aku sama sekali tidak mengerti perkataanmu. Lebih baik menyingkir dari jalan kami sekarang juga. Teriaknya kali ini yang justru ditanggapi Leon dengan senyuman sinisnya. Kemudian seseorang dari dalam mobil keluar dan berjalan menghampiri kedua pria yang sedang berselisih. Pria itu keluar dari mobil yang sama dengan mobil yang dinaiki John Hari. Leon, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Apa kalian tidak tahu diri? Mr. Presiden akan melintasi jalan ini.
Jangan biarkan beliau menunggu gara-gara tingkah bodoh kalian. Hari, cepat jalankan lagi mobilnya, ucap pria itu melangkah hendak kembali ke dalam mobil. Awalnya aku percaya pada semua yang Anda katakan, Pak Komisaris. Atau aku panggil Anda Paman Shiro saja. Itu terdengar lebih nyaman. Pria itu yang tidak lain adalah Shiro Axton menghentikan langkahnya dan berbalik menatap ke arah Leon. Apa maksudmu, Leon? Tanyanya tampak bingung. Ketika Anda mengatakan bahwa Mr. Presiden dicurigai sebagai dalang dari kekacauan dan diciptakannya desa misterius beserta monster-monsternya, aku sangat mempercayai ucapan Anda. Tak ada satupun yang aku ragukan. Tapi kecurigaan mulai muncul di benakku ketika peperangan itu terjadi. Aku bertanya-tanya, kenapa jumlah monster yang kami lawan di kota saat itu jumlahnya sangat banyak dan melebihi jumlah pasukanku. Seolah monster yang menempati kota lain sengaja ditarik ke kota itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka mengetahui rencana penyeranganku? Ini aneh bukan? Paman mengingat misi penyerangan itu hanya diketahui oleh anggota WFM. Selain itu aku terkejut melihat strategi cerdas yang dilakukan para monster ketika berperang melawan kami. Benarkah strategi itu disusun sendiri oleh mayat-mayat hidup itu? Tapi rasanya tak masuk akal. Jelas strategi itu hanya mampu disusun oleh segelintir orang yang sudah terbiasa melakukan peperangan. Keanehan lain terjadi ketika aku dan beberapa bawahanku melakukan penyerangan secara sembunyi-sembunyi ke sebuah kota yang letaknya paling dekat dengan tempat pengungsian. Penyerangan itu misi rahasia yang hanya diketahui olehku dan pasukanku. Bahkan kepolisian yang berjaga di tempat pengungsian pun tidak mengetahuinya. Tapi anehnya, kenapa Paman mengetahui penyerangan sembunyi-sembunyi itu? Dan masih banyak lagi keanehan lainnya. Jelas Leon panjang lebar. Aku tidak mengerti maksud perkataanmu ini. Tapi apa maksudmu masih banyak keanehan yang lainnya? Tanya Shiro dengan raut wajahnya yang mulai serius menanggapi perkataan Leon. Monster-monster itu menyerang dan menghancurkan hampir di seluruh kota di negeri ini. Tapi anehnya, kenapa mereka tidak menyerang markas kepolisian dan juga markas WFM? Mereka menyerang berbagai fasilitas umum, memporak-porandakan kota menjadi lautan mayat. Mereka menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Tapi kenapa mereka tidak menyerang markas kepolisian ataupun markas WFM yang notabene berada sangat dekat dengan kota-kota yang mereka serang? Yang lebih aneh lagi, mereka tidak menyerang ke tempat pengungsian yang berjarak cukup dekat dengan salah satu kota yang mereka tempati. Aku dan pasukanku hanya menempuh waktu 1 jam saja dengan berjalan kaki ketika kami menuju ke kota itu untuk melakukan penyerangan secara sembunyi-sembunyi. Tapi entah mengapa aku merasa mereka seolah diperintahkan untuk tidak mengganggu tempat pengungsian ataupun markas WFM dan markas kepolisian. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini aneh, Paman? Kau menanyakan pertanyaan konyol ini padaku. Memangnya menurutmu aku tahu jawabannya? Shiro membalas ucapan Leon dengan nada suara yang datar, dan raut wajahnya pun tampak tenang. Tak terlihat gugup maupun panik sama sekali. Keanehan lainnya masih ada, Paman. Dalam pertemuan dengan para petinggi WFM, saat itu Anda mengatakan kemungkinan dalang dari kekacauan ini adalah Mr. Presiden, yang motifnya karena ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat agar dia bisa terpilih lagi menjadi presiden pada pemilihan selanjutnya. Tapi menurutku ini sangat aneh, Paman, mengingat Mr. Presiden tidak melakukan tindakan apapun untuk membuat rakyat menganggapnya sebagai pahlawan. Mr. Presiden bahkan tidak memberikan perintah pada pihak kepolisian maupun badan militer lain untuk melakukan penyerangan balik pada monster-monster itu. Sungguh ini aneh sekali, Paman. Jika penyerangan ini memang direncanakan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat dan dirinya akan dianggap sebagai pahlawan, lalu kenapa Mr. Presiden tidak melakukan tindakan apapun untuk mendukung rencananya itu? Sebaliknya, selama ini dia hanya bersembunyi di kediamannya, atau mungkin lebih tepatnya seseorang sengaja membuatnya tidak bisa meninggalkan kediamannya. Leon menyeringai penuh kemenangan, namun Shiro hanya menanggapinya dengan senyuman sinisnya.
Aku terus memikirkan semua keanehan itu selama ini. Leon menghela nafas sambil menunduk lesu, seolah dia sedang merutuki kebodohannya karena menyadari semua keanehan itu, tapi tak menyadari jawaban atas semua keanehan itu. Shiro tertawa lepas mendengar ucapan Leon. Dia berjalan menghampiri Leon dan menepuk pundaknya pelan, seolah memberikan semangat pada Leon. Kau sudah terlalu banyak berpikir, Leon, karena itu pasukanmu kalah dalam berperang kemarin. Tapi kau tak perlu khawatir, semua keanehan yang kau temukan itu akan segera kau dapatkan jawabannya. Kami sudah mendapatkan bukti kejahatan Mr. Presiden, dan beliau akan mengakui kejahatannya kepada publik. Karena itu, menyingkirlah, jangan menghalangi jalan kami lagi. Sudah cukup kau membuang waktu kami dengan omong kosongmu ini. Bentak Shiro sesaat sebelum dia kembali melangkah, menjauhi Leon. Jangan pergi dulu, Paman. Aku bahkan belum mengatakan bahwa aku sudah mengetahui jawaban dari semua keanehan itu. Untuk kesekian kalinya, Shiro menghentikan langkahnya dan menatap kesal pada Leon. Jawabannya aku dapatkan berkat perkataan seorang gadis bernama Silva Petrova. Gadis yang sengaja Anda biarkan keluar dengan selamat dari desa yang Anda ciptakan, secara sembunyi-sembunyi itu tentunya. Shiro membelalak dan tersentak mendengar ucapan Leon, tapi dia masih diam membisu, membuat Leon melanjutkan kembali ucapannya. Inilah jawaban yang kutemukan, Paman. Anda sengaja mendirikan desa beserta para monsternya. Entah sejak kapan Anda mulai menciptakannya. Melihat begitu banyaknya jumlah monster-monster itu, kuperkirakan Anda sudah menciptakannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Anda bekerja sama dengan komisaris kepolisian untuk menyembunyikan keberadaan desa itu. Entah dengan cara apa Anda membujuknya hingga dia bersedia bekerja sama dengan Anda. Aku rasa harus kutanyakan langsung padanya. Bukankah sekarang dia ada di dalam mobil itu juga? Leon menunjuk dengan dagunya ke arah mobil yang tadi dinaiki oleh Shiro dan John Hari. Jangan menuduh sembarangan, Leon. Perkataanmu berlebihan dan berani sekali kau bersikap kurang ajar padaku. Shiro tampak murka kali ini. Tenanglah, Paman. Aku bahkan belum menyelesaikan perkataanku. Sudah kukatakan, aku akan mengungkapkan semua jawaban yang kudapatkan. Jadi mohon tenang dan dengarkan saja. Untuk pertama kalinya, Leon berani bersikap seperti ini di depan Shiro. Selama ini Leon selalu bersikap sopan di depannya, karena walau bagaimanapun, Shiro merupakan sosok yang sangat dihormati. Sosok yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apa tujuan Anda sebenarnya menciptakan desa beserta para monsternya? Namun mengingat Anda menjadikan Mr. Presiden sebagai tersangka, aku pun menyadari tujuan Anda melakukan semua ini, Paman. Tujuan Anda adalah untuk menghentikan pemilihan presiden yang akan diadakan beberapa bulan lagi, sekaligus menjadikan Mr. Presiden yang sudah tak mendapat kepercayaan dari rakyat menjadi tersangka, dan membuat Mr. Eduardo yang diperkirakan akan terpilih menjadi presiden selanjutnya batal untuk mengikuti pemilihan nanti. Mr. Eduardo yang tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikan kekacauan ini tentu saja tidak akan sanggup mempertahankan kepercayaan dari rakyat yang sudah didapatkannya. Kepercayaan dari rakyat akan berpaling pada orang yang mereka anggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan negeri mereka dari kehancuran. Mungkin karena alasan itu, sejauh ini hanya anggota WFM di bawah perintahku yang melakukan penyerangan pada monster-monster itu. Agar rakyat menganggap BFM yang Paman dirikan sebagai pahlawan penyelamat negeri ini, sehingga bukan sesuatu yang mustahil jika kelak Pamanlah yang terpilih menjadi presiden. Leon menarik napasnya lama dan mengembuskan perlahan sebelum kembali melanjutkan perkataannya. Intinya, beginilah rencana Anda, Paman. Anda sengaja menciptakan desa beserta monsternya, menunggu mereka beraksi sampai mendekati waktu pemilihan presiden nanti. Namun rencana Anda berubah ketika tanpa sengaja ada beberapa remaja yang mendatangi desa itu. Anda mendapatkan ide untuk memanfaatkan mereka. Karena itu, dengan sengaja, Anda membiarkan salah seorang dari remaja itu lolos. Awalnya hanya 2 remaja yang masuk ke desa itu, yaitu gadis bernama Sylvie dan Lena. Lena tewas karena dijadikan santapan Vector
Karena itu Anda menyelamatkan Sylvie dari Vector. Walaupun aku tidak tahu dengan cara apa Anda menyelamatkan gadis itu dari terkaman para Vector. Shiro sudah membuka mulutnya, siap memotong ucapan Leon. Namun urung ketika Leon kembali bersuara. Tapi naasnya, gadis itu jatuh ke dalam rawa hidup. Sehingga rencana Anda untuk memanfaatkannya gagal. Tanpa Anda duga, kesempatan lain datang ketika 3 remaja kembali memasuki desa. Mereka bernama Silva, Mark, dan Paul. Dan seperti yang Anda lakukan sebelumnya, Anda pun membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri dari desa. Karena mustahil bagi seorang gadis bisa melarikan diri dari penjagaan ketat di desa itu, terutama mengingat banyaknya kamera yang dipasang di sana. Selain itu, yang memperkuat kecurigaan ini adalah perkataan gadis itu. Silva mengatakan ketika dia dan sahabatnya yang bernama Paul bermaksud melarikan diri dari kejaran para Vector di dalam gedung. Gedung megah tanpa jendela itu tiba-tiba berubah dan muncul sebuah jendela kaca yang mudah untuk dihancurkan. Karena hanya dengan tenaga seorang remaja saja bisa menghancurkan jendela kaca itu. Ini menjadi bukti nyata bahwa Anda memang sengaja membiarkan mereka lolos dari kejaran para Vector. Bukti lain adalah yang terjadi di dalam hutan ketika gadis itu dikejar oleh kawanan serigala zombie. Dia berhasil lolos karena melewati pagar berduri yang berdiri kokoh membatasinya dengan sarang serigala. Tapi ini aneh, pagar berduri itu tentunya bisa dikendalikan dengan mudah oleh orang-orang yang berjaga di gedung bermenara. Pagar berduri itu bisa dibuka kapan saja jika memang Anda tidak ingin gadis itu lolos. Tapi nyatanya, pagar berduri itu tetap dibiarkan tertutup, menjadi bukti nyata bahwa Anda memang berniat menyelamatkan gadis itu. Pemikiran yang bagus, Leon, tapi coba kau jelaskan padaku, kenapa aku harus memanfaatkan gadis itu? Memanfaatkan untuk apa? Shiro tertawa lepas dengan tatapannya yang begitu dingin pada Leon. Jawabannya kutemukan dari perkataan gadis itu juga, yang mengenal Paman Hari sebagai penjual roti yang telah menyelamatkannya. Dia melihatmu ketika kau datang ke pengungsian untuk menemui komisaris polisi yang kebetulan sedang berada di sana. Karena aku pun melihat Paman Hari berbincang-bincang dengan komisaris polisi di tempat pengungsian. Paman Hari, atau haruskah aku memanggil Paman John? Leon terkekeh melihat raut wajah Shiro dan John Hari yang sudah memerah karena amarah mereka. Paman Hari membuntuti gadis itu dan pura-pura menyelamatkan dengan satu tujuan, yaitu memastikan dia selamat sampai dia menceritakan semua yang menimpanya di desa pada kepolisian. Dengan begitu kelak Paman Shiro bisa memerintahkan padaku untuk memimpin pasukanku untuk menyerang monster-monster yang sebenarnya ciptaan Paman sendiri, dengan dalih Paman mendapat laporan dari pihak kepolisian. Paman tahu betul bagaimana sifatku, bukan? Aku bukanlah orang yang bisa mempercayai begitu saja laporan seseorang, kecuali jika aku sudah melihat dan membuktikannya sendiri. Pengakuan gadis itu jelas bisa dijadikan bukti bahwa desa dan para monsternya memang ada. Tapi rencana Paman gagal ketika melihat gadis itu tidak melaporkan kejadian yang menimpanya pada polisi. Tapi Paman tetap membiarkannya kembali bertemu orang tuanya, karena yakin gadis itu akan menceritakannya pada orang tuanya. Tentu saja Anda juga yakin orang tuanya akan melaporkan masalah ini pada polisi. Namun sepertinya Anda kurang beruntung, karena tanpa Anda duga, ibu gadis itu adalah kenalanku. Bukannya melaporkan desa itu pada polisi, tapi justru melaporkannya padaku. Shiro dan John Harry masih tetap menatap tajam pada Leon. Bahkan Leon menyadari pergerakan mereka yang terlihat mulai mencurigakan. Semua yang kuceritakan itu tidak bisa membuktikan bahwa akulah yang merencanakan semua ini. Leon, aku sungguh kecewa padamu. Bagaimana mungkin kau berani menuduhku seperti ini? Bentak Shiro dengan segala kemurkaannya pada Leon. Pelakunya memang Anda, Paman, tidak ada yang lain. Tanpa keraguan, kukatakan Andalah dalang semua kekacauan ini. Bukti nyatanya adalah penyerangan yang dilakukan monster-monster itu. Terjadi setelah 2 hari sebelumnya, ketika aku melaporkan penyusupan rahasiaku ke dalam desa pada Anda. Anda khawatir rencana yang sudah bertahun-tahun Anda siapkan gagal
karena ulahku. Karena itu, Anda mempercepat penyerangan itu, padahal waktu pemilihan presiden masih lama. Harus menunggu berbulan-bulan lagi. Kurasa Anda menganggapku sebagai hambatan. Karena itu, Anda ingin melenyapkanku bersama pasukanku dalam peperangan di kota tempo hari. Anda yang tahu, aku hanya membawa 200 pasukan saja, sengaja mengirimkan monster sebanyak mungkin ke kota itu. Kujamin, Andalah yang menyusun strategi mereka agar pasukanku mengalami kekalahan. Bukti lain, Anda mengharapkan kematianku dengan menyuruhku untuk kembali ke markas. Padahal Anda tahu, jika kami ingin kembali ke markas, kami harus melewati kota yang menjadi medan peperangan tempo hari. Anda sama saja menyuruh kami untuk bunuh diri dengan melewati kota itu tanpa persediaan senjata. Ketika kukatakan akan kembali ke markas hari ini, kuperkirakan Anda sudah menarik banyak monster ke kota itu untuk menghabisi kami. Dengan kematianku, Anda juga bisa mengambil alih pasukan inti yang aku pimpin. Anda pasti berencana menggunakan pasukan inti untuk menghabisi semua monster agar rakyat menganggap WFM sebagai pahlawan sepenuhnya. Pasukan inti di bawah pimpinanku adalah prajurit khusus yang terlatih untuk berperang. Sangat jauh berbeda dengan pasukan cadangan di bawah pimpinan Paman Hari. Mereka tak pernah digunakan untuk berperang sebelumnya. Mungkin merekalah yang Anda perintahkan untuk mengirimkan makanan ke desa. Maksudku, mengirimkan makanan untuk monster-monster Anda. Oh, aku lupa memberitahu Anda. Gadis bernama Silva itu juga mengatakan bahwa dia melihat banyak mobil militer masuk ke dalam desa. Banyak pria berseragam mirip WFM juga yang masuk ke dalam desa itu. Sebenarnya bukan mirip, mereka itu memang anggota WFM bukan. Tepatnya mereka adalah pasukan cadangan di bawah pimpinan Ajudan Komisaris John Hari. Shiro bertepuk tangan mendengar penuturan Leon. Tak lama kemudian, John Hari ikut bertepuk tangan juga sambil menyeringai ke arah Leon. Hebat, anak didikku memang sangat hebat. Kau bisa memikirkan semua ini dalam waktu singkat. Tapi Leon, sayang sekali, kau tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa akulah pelakunya. Tidak akan ada yang mempercayai ucapanmu. Leon tertawa terbahak-bahak sembari menahan perutnya yang sakit saking berlebihannya tawaannya ini. Tidak perlu bukti apapun, Paman. Di saat orang nomor satu di negeri ini sendiri yang menjadi korban Anda, dia sendiri yang akan menghukum Anda. Sekarang lepaskan Mr. Presiden di dalam mobil itu, beserta keluarganya yang berada di mobil belakangnya. Ucap Leon sembari menunjuk ke arah mobil paling depan. Mobil di mana Shiro dan John Hari keluar tadi. Cukup sudah Leon, tamatlah riwayatmu. Bersamaan dengan perkataan Shiro, John Hari bersiul, seolah memberikan sebuah tanda. Seketika beberapa orang berpakaian militer WFM sudah memenuhi area itu. Mereka berdiri di berbagai penjuru tempat itu dengan senjata laras panjang di tangan mereka. Tangkap dan tembak mati pria ini, teriak Shiro pada pasukan yang sudah disiapkannya, sambil tangannya menunjuk ke arah Leon. Namun yang terjadi tidak sesuai dengan perintahnya. Orang-orang itu masih diam mematung di tempat mereka berdiri. Apa yang kalian tunggu? Cepat tangkap orang itu, teriak Shiro lagi. Namun sekali lagi diabaikan. Maaf Paman, tapi pasukanmu yang kau siapkan berjaga di tempat ini sudah kami habisi. Mereka adalah pasukanku, ujar Leon dengan serengan penuh kemenangan menghiasi wajahnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.